Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup bebas dari kekhawatiran. Saya percaya setiap kita rindu hidup bebas dari kekhawatiran. Mungkin di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi ada begitu banyak alasan yang masuk akal, yang menjadi alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dan sangat masuk akal jika kita khawatir oleh karena hal-hal itu kita alami, hadapi di dalam kehidupan kita. Namun demikian saudara, kita juga sama-sama tahu bahwa kekhawatiran itu adalah bentuk tidak beriman. Orang yang hidup dalam kekhawatiran adalah orang yang tidak beriman. Itu sebabnya saudara, kita perlu belajar bagaimana hidup bebas dari kekhawatiran. Karena jika kita khawatir dan tidak hidup dalam iman, kita tidak akan mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Berkali-kali Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan seharusnya mereka hidup dalam iman, supaya perkara besar, mujizat-mujizat mereka alami di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Bagaimana kita akan menyaksikan perkara besar yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita? Hiduplah dalam iman, jangan khawatir. Tetapi sekali lagi ada banyak hal yang memang hari ini sangat beralasan jika kita khawatir akan situasi, akan kondisi, akan keadaan, bahkan akan masalah dan persoalan kita pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya saat ini saudara, kita akan belajar bersama bagaimana kita bebas dari kekhawatiran. Apa yang kita perlu pahami supaya kita tidak terjebak di dalam kekhawatiran. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang ke-12, mulai ayat 22 sampai ayat 33. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori.
Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 22-33. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, satu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan hidup dalam kekhawatiran, di mana hal yang paling mendasar yang ditegaskan oleh Yesus adalah supaya mereka jangan khawatir akan apa yang mereka makan dan minum, dan supaya mereka juga jangan khawatir akan apa yang mereka pakai. Jadi terhadap hal yang paling mendasar, Yesus menegaskan supaya mereka jangan hidup dalam kekhawatiran. Hari ini, saudara, ada banyak situasi kondisi yang sedang saudara alami yang mungkin sangat beralasan jika saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin saudara saat ini sedang berkekurangan, sehingga keadaan situasi yang saudara alami itu, kekurangan yang saudara alami itu menjadi alasan yang sangat mendasar untuk saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin saat ini ada masalah, ada persoalan dan sebagainya yang sedang saudara hadapi, yang menjadi alasan dasar dalam hidup saudara untuk hidup dalam kekhawatiran. Tetapi sekali lagi, hari ini kita akan belajar, saudara. Hari ini biarlah melalui renungan malam hari ini,
saudara benar-benar bebas dari kekhawatiran. Kita akan melihat bersama saudara, apa alasan sehingga kita tidak perlu khawatir. Di mana di ayat 22 firman Allah menegaskan, Yesus menegaskan supaya murid-muridnya jangan khawatir. Kenapa? Apa alasannya saya dan saudara tidak perlu khawatir? Di ayat 24 ditegaskan saudara, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara, Yesus menegaskan bahwa umat-umatnya, saya dan saudara, tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena Dia memelihara. Allah kita adalah Allah yang memelihara hidup kita, umat-umatnya. Dia berkata, perhatikanlah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak punya lumbung, untuk menyimpan barang-barang, untuk menyimpan persiapannya, tetapi dia dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu yang jauh melebihi burung-burung itu, kamu pun pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Dan dikatakan saudara bahwa burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, dan tidak punya gudang dan lumbung untuk menyimpan. Sedangkan kamu masih bisa menabur, masih bisa menuai, masih bisa mempersiapkan sesuatu untuk hari esok. Itu sebabnya kamu tidak perlu khawatir kalau burung di udara pun yang tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan, tidak punya manajemen, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu. Itu sebabnya saudara, janganlah khawatir. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Ketika melihat firman Tuhan ini saudara, saya sering melihat ada burung gereja yang karena seringkali membuat sarang di gereja, saya sering membersihkannya, dan mereka rame saudara. Ketika saya melihat burung-burung gereja itu, saya teringat firman Tuhan bahwa Allah itu memelihara. Karena burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak punya manajemen untuk mempersiapkan hari esok pun mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kami yang masih bisa menabur, masih bisa menuai, masih bisa mengatur semuanya untuk hari esok. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, jangan khawatir karena Allah memelihara saudara. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Menaburlah, kerjakanlah yang terbaik, taburlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita, persiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Dan selebihnya Tuhanlah yang akan melakukan bagiannya. Karena ketika kita melakukan yang terbaik, ketika kita menabur, Tuhan sendiri akan bertindak memelihara. Kalau burung-burung itu pun Dia pelihara, apalagi kita yang menabur, kita pasti akan menuai apa yang kita tabur. Saudara, saya punya pengalaman yang begitu unik. Saya mengingat sekitar 20 tahun yang lalu, saya pergi menginjil ke rumah-rumah di daerah tempat saya merintis gereja. Saya masuki rumah-rumah, saya menginjil. Saya masuki rumah-rumah, saya menginjil di sana. Saya beritakan berita keselamatan bagi mereka. Lalu kemudian satu kali saya masuk ke rumah seorang ibu. Dan ibu ini sudah tinggal sendiri. Dan pada saat saya datang ke rumahnya waktu itu, dia baru saja keluar dari rumah sakit karena anaknya sakit. Dan dia pulang ke rumah, ada hutang yang masih ditinggalkan di rumah sakit. Jadi dia ceritakan keadaan anaknya yang sakit, dia ceritakan hutangnya di rumah sakit. Mendengar itu saudara, saya teringat di dompet saya ada uang. Dan kemudian uang itu adalah uang makan saya, yang saya siapkan untuk makan saya beberapa waktu ke depan. Ketika saya dengar ibu ini
punya hutang di rumah sakit. Akhirnya saya mengambil uang itu dan saya beri kepada bibi itu. Dan saya berkata, "Bi, ini lunaskan hutang bibi di rumah sakit." Pada waktu itu saudara, sangat berat saya melakukan itu. Sangat susah. Kenapa? Karena itu untuk uang makan saya. Tetapi ada satu gerakan dari Tuhan, dari Roh Kudus, untuk saya melakukan dan memberi kepada bibi ini. Lalu kemudian saya beri dan akhirnya saya pulang. Lalu akhirnya saudara, singkat cerita yang saya alami adalah seperti yang sudah saya saksikan di video-video sebelumnya, bahwa pada akhirnya ada seorang jemaat yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya, mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, mengalami kebebasan dari kuasa gelap, mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya tanpa saya pernah bercerita apapun tentang kehidupan saya, akhirnya jemaat ini saudara setiap pagi menaruh nasi di jendela yang di rumah yang saya kontrak. Asal setiap pagi saya lihat ke jendela, sudah terletak nasi dan lauknya di sana yang cukup untuk makan pagi dan siang. Kemudian malam-malam sebelum jam makan malam sudah terletak lagi di sana nasi dan lauknya. Itulah yang terus terjadi saudara. Pagi malam jemaat ini terus setia menaruh nasi di sana. Waktu itu saya masih lajang. Dan akhirnya saudara, itu terjadi bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi itu terjadi sekitar 3-4 tahun. Betapa dahsyat pemeliharaan Tuhan yang kualami. Ketika aku belajar menabur, apa yang seharusnya ku makan, aku menabur, aku tabur itu. Akhirnya aku melihat Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Saudara, Allah kita adalah Allah yang memelihara. Kalau burung-burung di udara pun yang tanpa menabur dia pelihara, apalagi saya dan saudara yang masih bisa menabur, dia akan memberkati apa yang kita tabur. Dan kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan kita akan melihat dan menyaksikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan khawatir. Karena saya dan saudara yang lebih berharga dari burung-burung di udara pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Lalu kemudian yang kedua, alasan sehingga saya dan saudara tidak perlu hidup dikuasai oleh kekhawatiran ada di ayat yang ke-25. Tuhan memberi alasan begini, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain?" Firman Allah menegaskan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa saudara? Firman Allah menegaskan bahwa kamu tidak akan menambah apa-apa melalui kekhawatiran. Tidak akan ada sesuatu yang bertambah melalui kekhawatiran. Saudara, kalau kekhawatiran bisa menambah sesuatu, mari kita semua belajar khawatir. Kalau hari ini saat kita khawatir dan khawatir sekali, setiap kali kita khawatir tambah 1 goni beras. Kita garuk-garuk kepala sambil menunjukkan begitu khawatirnya kita dengan situasi yang ada, lalu kemudian tambah lauk-lauknya. Kita khawatir lagi, tambah 1 goni beras lagi misalnya. Mari kita belajar khawatir. Kalau memang kekhawatiran itu bisa menambah sesuatu. Tetapi pada kenyataannya kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Yang berkurang banyak. Karena ketika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kesehatan kita akan terganggu saudara. Kesehatan kita akan menurun dan berkurang. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran, maka semangat kita pun akan menurun. Untuk bekerja, untuk berjuang, untuk menabur pun
Kita tidak akan semangat jika hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Jika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kita tidak akan mungkin jadi kreatif, saudara. Inovasi kita akan menurun, inovasi kita akan hilang sama sekali jika kita hidup dalam kekhawatiran. Sekali lagi, kekhawatiran tidak menambah apa-apa, tapi kekhawatiran akan mengurangi banyak hal. Saudara, belakangan ini dengan situasi dan kondisi yang ada begitu banyak orang yang diserang oleh asam lambung, penyakit asam lambung. Dan menurut medis, asam lambung itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pikiran, yang kedua adalah makanan. Tapi dari yang kedua ini, makanan dan pikiran, faktor paling utama adalah pikiran. Kenapa belakangan ini begitu banyak orang yang terkena penyakit asam lambung, saudara? Karena beban pikiran berat. Oleh karena situasi yang ada begitu mengkhawatirkan, akhirnya begitu banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran yang berdampak bagi kesehatannya. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa, tetapi kekhawatiran akan mengurangi banyak hal. Hari ini, saudara, mari kita belajar bebas dari kekhawatiran. Saya punya pengalaman yang banyak tentang kekhawatiran, saudara, sebagai hamba Tuhan. Seringkali masalah yang kualami itu menjadi beban pikiranku. Terlebih lagi sebagai hamba Tuhan, gembala jemaat, masalah-masalah yang dialami oleh jemaat, kondisi-kondisi yang ada, itu juga membebani, sehingga terkadang masalah itu menjadi sangat rumit. Karena masalahku juga ada, masalah-masalah jemaat juga menjadi masalahku, menjadi beban pikiranku. Itu sebabnya, saudara, dulunya saya seringkali mengalami susah tidur. Kenapa? Karena beban pikiran. Asal sudah ada masalah di tengah gereja, masalah di tengah jemaat, itu menjadi beban pikiran. Dan itu membuat saya susah tidur. Tetapi kemudian aku belajar, saudara. Kalau aku punya masalah, kalau gereja atau jemaat ada masalah di sana, bagianku adalah aku kerjakan yang terbaik, aku beri solusi yang terbaik, aku bertindak, dan selebihnya aku akan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak perlu aku dibebani oleh beban pikiran, sehingga aku susah tidur, dan akhirnya akan menimbulkan masalah yang lain. Yang harus aku lakukan adalah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan aku beri solusi yang terbaik. Aku cari solusi, aku kerjakan sesuatu, dan selebihnya serahkan kepada Tuhan. Dan ketika aku mulai belajar demikian, saudara, aku tidak pernah lagi terganggu oleh karena masalah. Tidurku tidak pernah lagi diganggu oleh karena masalah. Karena aku sadar, kekhawatiran, pikiran yang berat, pikiran yang terganggu, tidak akan menambah apa-apa. Tidak akan menambah apa-apa. Itu sebabnya aku belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak hal yang menjadi alasan untuk hidup dalam kekhawatiran, tetapi semuanya itu aku serahkan kepada Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan saudara saat ini, adakah sesuatu yang begitu mengkhawatirkan saudara? Dan kemungkinan saat ini ada saudara yang begitu dikuasai oleh kekhawatiran. Hidup saudara dibebani oleh kekhawatiran. Saudara khawatir akan keluarga saudara, saudara khawatir akan bisnis saudara, saudara khawatir akan anak-anak saudara, keluarga saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mungkin alasan saudara untuk khawatir itu sangat masuk akal. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah sesuatu yang tambah jika kita hidup dalam kekhawatiran? Tidak ada. Yang berkurang banyak. Itu sebabnya, saudara, jangan pernah mau dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran itu akan hanya merugikan saudara, hanya akan menurunkan kualitas kehidupan saudara. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan jalani hari-hari saudara bersama dengan Tuhan. Tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Lalu kemudian, saudara, yang ketiga, alasan ketiga sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, ayat 30.
Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Perkara-perkara dunia, kebutuhan makan minum, kebutuhan pakaian dan sebagainya yang menjadi alasan kekhawatiran dalam perikop ini tadinya, saudara. Tetapi di ayat 30 Tuhan berkata bahwa semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Alasan ketiga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara, adalah karena Bapa tahu. Lebih daripada kita tahu akan kehidupan kita, Bapa tahu segala sesuatu. Dan kalau Dia tahu akan kehidupan kita, saudara, yakin dan percayalah bahwa Dia akan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Adakah saudara sebagai bapak atau sebagai seorang bapak, lalu kemudian saudara tahu bahwa ada anak-anak saudara yang memiliki kebutuhan yang sangat mendasar, yang sangat mendesak, yang sangat penting? Apakah saudara akan tinggal diam? Saya pikir tidak. Saudara tidak akan mau tinggal diam, dan saudara tidak akan sanggup tinggal diam. Dan firman Allah ini menegaskan bahwa akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jika Bapa tahu, mungkinkah Dia akan diam melihat segala sesuatu yang kita butuhkan, melihat segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, saudara? Bapa di sorga tidak akan tinggal diam. Dia tahu segala sesuatu dan Dia akan bertindak. Dia akan mengerjakan yang terbaik. Dia akan memberi yang terbaik, menganugerahkan yang terbaik. Dia tahu segala sesuatu lebih daripada kita tahu akan kehidupan kita. Saudara, Tuhan lebih tahu kehidupan saudara daripada saudara sendiri tahu. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu dan Dia pasti akan bertindak. Dia tidak akan tinggal diam. Saat ini apapun yang saudara alami, Allah kita tahu. Seberat apapun kondisi yang sedang saudara alami, seberat apapun situasi yang sedang membebani kehidupan saudara, hari ini firman Allah menegaskan bahwa saudara tidak perlu khawatir sekalipun ada begitu banyak persoalan, masalah, tekanan yang sedang saudara alami. Jangan hidup dalam kekhawatiran, saudara. Kenapa? Karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu dan Dia tahu apa yang saudara butuhkan dalam kehidupan saudara. Tuhan kita tahu. Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Ayat yang ke-31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Yang menjadi bagian kita, saudara, adalah carilah kerajaan Allah. Karena ketika kita hidup mencari kerajaan Allah, maka bukan hanya kita akan diberi, saudara, tetapi firman-Nya ini menegaskan bahwa semuanya itu akan ditambahkan. Dia tidak hanya akan memberi, tetapi Dia akan menambahkan semuanya itu dalam kehidupan kita ketika kita belajar untuk mencari kerajaannya terlebih dahulu, mencari Dia, mencari kebenarannya di dalam kehidupan kita. Jadi yang menjadi bagian kita, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah, utamakanlah Tuhan, utamakan Tuhan, maka Dia akan menyatakan kuasa-Nya untuk memelihara kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah khawatir. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, janganlah khawatir. Dan bagi saudara juga firman Tuhan ini datang kepada saudara, janganlah hidup dalam kekhawatiran. Apapun kondisi hidup saudara, jangan pernah hidup dalam kekhawatiran. Kenapa, saudara? Kita sudah belajar ada 3 alasan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama,
Allah memelihara kita lebih daripada memelihara burung-burung di udara. Kalau burung-burung di udara yang tidak menabur pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi saya dan saudara yang jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Jadi alasan pertama kita tidak perlu khawatir apapun keadaan situasi hidup kita, saudara. Ingat, Allah memelihara kita. Itu alasan pertama. Dan yang kedua, alasan kedua sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kekhawatiran hanya akan mengurangi kesehatan kita, mengurangi banyak hal dalam hidup kita. Itu sebabnya janganlah khawatir, karena kekhawatiran tidak pernah bisa menambah apa-apa. Dan kemudian yang ketiga, jangan khawatir, karena semuanya itu tadi yang kita bicarakan dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu membutuhkannya. Wow, saudara, kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena Allah memelihara. Kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Dan kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara, karena Tuhan tahu segala sesuatu yang kita perlukan dan yang kita butuhkan. Jangan khawatir, jalani hidup bersama dengan Tuhan, cari kebenarannya, cari kerajaannya, utamakan Dia, hauslah akan Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami Allah memelihara saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara untuk saudara bebas dari kekhawatiran dan raih janji pemeliharaan dari Tuhan. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita tunduk kepala, mari kita renungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Firman-Mu yang telah mengajar kami supaya kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, supaya kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Hari ini kami mau bebas dari kekhawatiran, ya Tuhan. Karena firman-Mu menjamin kami kalau burung di udara pun Engkau pelihara, kami pun Engkau pelihara, ya Tuhan. Kami percaya akan pemeliharaan-Mu, dan kami juga tidak akan mau dikuasai oleh kekhawatiran karena kami tahu kekhawatiran tidak menambah apa-apa dalam hidup kami. Dan kami pun tidak akan mau dikuasai oleh kekhawatiran karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu yang kami pergumulkan dalam hidup kami. Kami tinggal serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu untuk kami bebas dari kekhawatiran. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka, ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini,
Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit
yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka.
oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, ya Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka, ya Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripadamu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami.
Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju, dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan, untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan, campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan, campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini, sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus
pusaka akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku.
atas mezbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang.
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah